Tapi menurut gue masalahnya nggak cuma di situ. Bukan di striker penyerangan Iya, doang. karena Tapi kenapa ya, maksudnya kayak MU tuh sebenarnya dia mau jual pemain kan, tapi kayak nggak ada yang mau. ya ini menurut gue ya, tau nggak, semua masalah ini mulainya tuh kapan? Nah, satu lagi menurut gue ya, baju MU itu memang berat. Gimana tuh beratnya gimana? Oke guys, hari ini kita pertama kalinya nih kita mau ngobrol-ngobrol tentang MU. Jadi ini acara segala macam tentang MU. Kita ngomongin mulai dari tim utamanya, akademinya, semuanya lah kita ngomongin. Dan ini nama channelnya adalah SMSM, Setan Merah Sampai Mati. Karena gua Martin, nih kita fans MU udah lama gitu ya, dan kita kayaknya nggak bakal berganti lagi. Udah 20 tahun kalau gua fans MU, dan gua setiap hari mikirin MU lebih banyak daripada mikirin kerjaan gua kayaknya. Makanya Jadi, sampai mati ya. Iya, jadi Oke. kita bikin ini sebenarnya karena gua ngelihat di Indonesia belum ada fan channel yang bener-bener khusus ngomongin MU. Banyak kan pandit-pandit yang ngomongin semuanya, dan hopefully ini bisa jadi wadah media, juga mungkin nantinya komunitas buat fans-fans MU di Indonesia bisa gabung sama kita, mungkin bisa ngobrol sama kita juga. Tapi ini kita ala kadarnya, masih awal-awal, tapi hopefully kita bisa konsisten dan kita getting better. Ya, gua Giorando, ini Martin. So let's talk about Manchester United. Gimana Tin? Musim ini Tin? Nah, kita ngomongin musim ini dulu lah ya. Oke, ini baru Kan mau mulai nih. baru mau mulai minggu depan lawan Arsenal ya. Nah, menurut lu gimana nih transfer pemain sampai sekarang nih? Kan mumpung masih open market ya. Ya. Gue jujur ya, gue tuh mikir sebenarnya akhir musim kemarin waktu kita kalah lawan Spurs, gue bilang ini harus rombak total nih. Benar-benar kayak Amorim waktu dia di Sporting Lisbon. Oke. Jadi waktu dia di Sporting Lisbon itu dia jual 18 pemain kalau nggak salah. Dalam satu transfer window. Even pemain yang baru dibeli di transfer window sebelumnya. Jadi pokoknya nggak sesuai sama gue, jual. Nah, gue pikir harusnya kita melakukan itu gitu ya, ranking 15, main ancur-ancuran sampai lu unsubscribe video, nggak mau nonton gitu kan. Tapi ternyata nggak begitu nih. Ya, jual pemain kagak ada yang dijual, beli pemain cuman 3, tapi gua ngelihatnya apa ya, waktu preseason ini agak beda sedikit gitu ya. Nah, gue nggak tahu tuh apa sih pemikirannya sampai nggak dibuang-buangin pemain-pemain bapuk-bapuk ini gitu ya. Tapi kalau lu tanya gue sebagai fans sih, gue masih ya agak kurang happy. Memang Kurang musim puas lalu, lah ya, kurang iya, puas ya. musim lalu kita parahnya gol. Kalau nggak salah kita satu musim IPL gol cuma 44. Iya, 40-an. Gitu, kayak terendah dalam berapa 50 tahun gitu katanya ya. Jadi kita beli 3 ini. Tapi menurut gua masalahnya nggak cuma di situ. Bukan di striker penyerangan iya, doang. karena kita create chances kok banyak ya. Memang bapuk si Højlund. Højlund, ya, Højlund. Goblok itu. Gitu loh. Tapi menurut gua kayak contohnya ini dengan 3 back gini ya. Back sayap. Itu back sayap kanan kita cuman Diallo. Habis itu kalau Diallo kartu akumulasi atau cedera, gantinya Dalot. Iya, betul. Kurang. Gitu loh. Jadi kalau tanya gue, back sayap mungkin Krusial juga ya. krusial. Banyak orang kan ngomongnya gelandang kiper gitu ya. Buat gue sih back sayap. Back sayap kanan selain Dalot siapa lagi ya? Nggak ada. Iya, nggak ada ya, benar-benar Iya, Dalot sama Dorgu Diallo. bisa ke kanan. Dorgu bisa pindah kanan. Tapi ya kalau Dorgu ke kanan, Kirinya Luxio. kalau enggak yang pemain muda Diego Leon gitu. Tapi kan belum proven juga gitu. Jadi gua sih ngelihatnya lobangnya justru di back sayap, mungkin butuh satu lagi lah. Nah, ngomongin pemain nih. Tapi kenapa ya, maksudnya kayak MU tuh sebenarnya dia mau jual pemain kan, tapi kayak nggak ada yang mau. Nah, iya nggak sih? Iya. Malaysia. Ya ini menurut gue ya, tau nggak, semua masalah ini mulainya tuh kapan? Mulainya kalau lu inget dulu Ed Woodward pertama kali jadi direkturnya MU, habis itu dia bilang gini, lu lihat bintang-bintang di langit, sebanyak itu juga duit kita buat transfer. Dia tuh ada bilang itu. Nah, kalau lu inget dulu waktu kita muda, MU itu selalu kalah bersaing rekrut pemain. Ya kan, kayak aduh dibeli Madrid, aduh dibeli Barca, aduh dibeli Munchen, dibeli Chelsea, itu paling sering ya kan. Terus tiba-tiba
pas zamannya Woodward tiba-tiba kita itu jadi klub yang dipakai sama agent-agent buat rumor. Buat kalau agent mau pemainnya perpanjang kontrak, dibikin rumornya adalah MU. Bener, Ya kan? tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Nggak jadi, Bener. ujung-ujungnya perpanjang kontrak. Sergio Ramos ada kayak begitu ya kan. Jadi lu tanya gua, ini semua itu mulainya dari si Ed Woodward goblok itu menurut gua ya. Bener-bener si goblok nggak ngerti bola itu satu. Nah itu yang bikin akhirnya kita ada di bargaining position selalu lebih rendah. Yang bikin kalau kita mau beli pemain, kita harus keluarin duit lebih gede. Iya, selalu tuh. Selalu. Padahal dulu nggak kayak begitu. Sekarang jadinya ada namanya MU tax. Kalau ke MU harganya dinaikin 20%, gajinya. Benar, padahal value-nya nggak sampai segitu. Nah, gara-gara itu, terutama gaji-gajinya, that's why kita nggak bisa jual pemain. Karena pemain setengah jadi, setengah bagus, tapi gajinya udah gaji gede banget gitu. Nah, sekarang kan jadinya banyak pemain dengan gaji tinggi, tapi masih di MU nih, masih di squad nih. Tapi nggak dipakai. Iya. Jadi ya contoh ya Casemiro. Itu tuh gajinya kan gede. Rashford gajinya gede. Sancho. Gaji gede banget gitu loh. Nah, ya udah itu mah tinggal cut loss-nya. Tunggu kontrak habis aja kalau memang gak ada yang mau beli ya. Kalau masih bisa pakai kayak Casemiro ya nggak apa-apa gitu. Tapi benar. Kayak Sancho ya udah harga mati, nggak bisa membuat apa gitu. Garnacho juga nih sekarang nih. Iya, cuman Garnacho gaji memang nggak terlalu tinggi ya. Cuman ya gitulah pemain-pemain kayak begitu. Nah, satu lagi menurut gue ya, baju MU itu memang berat. Gimana tuh beratnya gimana? Maksudnya? Jadi tadi malam gue baru nonton interviewnya Harry Maguire di interview sama Rio Ferdinand. Habis itu dia bilang, lu tau nggak Matic itu kan bekas dari Chelsea. Mereka bilang pindah ke MU itu next level. Pressure-nya beda dia bilang. Setiap kejebolan harus ada yang salah. Padahal kan dia bilang bisa aja memang timnya skemanya bagus, nggak ada yang salah. Tapi semuanya salah. Bahkan dia bilang lebih berat daripada main di timnas Inggris. Berarti mentalitinya diuji Mentalitas juga. tuh bener-bener diuji lah. Maksudnya kayak Garnacho. Ingat gak Garnacho ada golin abis itu dia ngambek nggak mau selebrasi. Iya benar. Abis itu disuruh sama. Ya that's literally itu kayak baru dikatain dikit ngambek. Abis itu ya mainnya jadi caur-cauran gitu kan. Masih muda ya soalnya. Betul. Jadi itu yang menurut gua jadi masalah dari kita punya ini bajunya kegedean. Mentalnya nggak sekuat itu. Siap. Apalagi generasi lebih baru sekarang. Plus satu lagi adalah begini, mereka ini pemain-pemain mid lah sebenarnya. Mid tuh jago kagak ya bisa main, tapi beban mereka itu beban zaman Ferguson. Lu bayangin maksudnya lu selalu dibandingin. Iya, lu pemain Mason Mount nomor 7. Tapi pasti di ininya ya nomor 7 harusnya jadi Ronaldo. Ballon d'Or punya level. Benar. Gitu kan? Kayak itu yang menurut gua jadinya ekspektasi dan realita ditambah gaji yang gede jadi mereka berasanya mereka star, tapi padahal mereka tuh nggak ada sebenarnya di situ. Itu menurut gue yang jadi masalah lah. Gitu. Nah tapi kan akhirnya kemarin dapat Sesko nih. Ya nggak tahu ya, belum kelihatan ya di Liga Inggris, belum terbukti. Tapi gue happy sih. Kenapa tuh? Kemarin kan pilihannya Gyökeres. Oh iya ya kan sebenarnya kan. Bener. Malah Sesko mau ke Arsenal. Iya, malah Arsenal, ke switch ya. Malah switch gitu. Makanya nih week pertama ketemu nih Arsenal lawan MU nih. Iya. Tapi langsung main gak ya menurut lu? Nah nggak tahu ya. Karena dia kalau nggak salah dia baru main 45 menit 2 kali di preseason sama klubnya. Sama Leipzig-nya. Jadi mungkin belum terlalu bugar ya, kayak Mbeumo juga agak masih overweight agak ini ya gitu, belum memang bentuk badannya kayak Luke Shaw tuh sama agak gemoy gitu. Tapi gue ngelihatnya fitnessnya masih belum di sana gitu. Cuman kalau Sesko ini gue bilang ini pemain anomali. Ini ibaratnya kalau kita main game dulu, create a player, kita bakal create player yang kayak begini nih. Tinggi, gede, larinya cepet, shootnya kenceng, bisa nyundul ya kan. Gitu loh. Nah itu yang gue lihat. Cuman gue ada satu denger dari pelatih youth-nya dia. Pelatih youth-nya dia ini kan dulu ngelihat juga Haaland kan satu tim dulu. Di Leipzig juga kan. Dia bilang sebenarnya secara skill, secara apa Sesko ini lebih jago dari Haaland. Cuman satu yang kurang, 10-15% terakhirnya adalah mentalnya Haaland tuh gila banget.
Gitu loh. Jadi ya mental itu kembali Ya, lagi. balik. Mental itu yang menurut gua nggak tahu gimana. Bisa jadi kan jadi kayak Højlund. Iya sih. Maksudnya Apalagi Højlund, pakai baju MU lagi nih ya. iya. Højlund awal-awal juga gacor juga, sempet nggak ada gol tapi habis itu gol Liga Champion apa segala. Habis itu berhenti lagi. Habis itu berhenti. Itu kan mental gitu. Jadi gua excited tapi gua takutnya mentalnya mereka aja yang nggak ready gitu. Nah, tapi balik lagi nih soal transfer pemain. Hmm. Si Sesko udah datang. Hmm. Kita belum tahu nih dia kayak gimana. Tapi Amorim tuh kan strict banget tuh. Langsung si Højlund mau dilepas. Iya. Lu maksudnya harusnya safety gak sih? Kayak jangan diinin dulu. Jadi ada pemain cadangan atau apa. Tapi menurut gua memang striker ini banyak yang bisa main di situ. Zirkzee masih bisa main di situ. Oke, lagi cedera tapi ya. Lagi cedera. Kunya bisa main di situ. Cunha, oke. Gitu loh. Ada satu lagi Obi. Obi ya Martin. Jadi makanya ini kan Obi sama Højlund kan sama-sama pemain Denmark. Oke. Jadi Højlund ini masih berasa ini gue pemain muda perlu apa dikasih ini dong karena gue Chance. punya potensi nih. Mm-mm. Masalah potensi lu aja nggak lebih tinggi dari Obi gitu. dari negara yang sama gitu loh. Jadi kalau lo tanya gue sih gue juga jadi kalau musim lalu ya gue selalu bilangnya Højlund, Dalot, Onana udah boleh gak sih? 3 itu ya. 3 itu kartu mati anjir, nggak bisa bener-bener gobloknya. Kayaknya gue lebih main bola lebih jago dah. Lebih jago dalam arti otak gue lebih jalan Lebih daripada jalan, itu ya. gitu loh. Kayak mungkin fisik pasti kalah gitu ya. Tapi bener-bener gue merasanya itu 3 kartu mati sih. Tapi memang menurut gue paling fatal sih Onana ya. Masih gak tahu tuh. Nah tapi kalau ngomong mental, itu dia di awal kan mental Pede banget. pede anjing. Gue Parah, bilang parah. sok-sok di interview beginiin. Iya. Beginiin Terus interviewernya. Iya. Aduh. Marahin Maguire. Marahin di awal-awal. Maguire, gila. Gitu. Cuman ya gitu. Menurut gue dia kena mental pertama pre-season. Kenapa tuh? Kejebolan di lob Oh iya benar. kalau nggak salah. Parah. Ya kan? Langsung drop ya. drop dari situ. Padahal bener-bener nonton final Liga Champions sebelumnya Jago banget di Inter. jago banget. Sekarang shot stoppingnya udah kagak ada. Ngoperannya yang waktu di final Liga Champions itu opernya dapet terus kagak ada juga. Ngoper juga acak adul gitu loh. Tambah kalau jauh Højlund. Iya, Di depan. Semua. Gak bisa receive. Iya anjir. Gue bilang dulu gue udah kesel banget ngeliat Lukaku. Zaman Lukaku ya. Ini lebih anjing lagi daripada Lukaku ya? Gila. Beli Lukaku ya? Iya. Gue bilang waduh bener-bener. Gitu. Jadi gue kalau striker sih agak nggak takut sih gue. Soalnya Karena banyak udah yang dapat bisa masih bisa cover ya. cover lah. Ya berarti harus banget nih nempel isi kiper ya sebenarnya. Kiper. Cuman ya bingung juga. Sekarang kan yang di ini Donnarumma ya. Donnarumma, Martinez sama yang muda tuh, Lamens ya. Iya. Ada Lamens itu yang nggak tahu juga nih siapa yang bakal kira-kira dibeli ya. Kalau gue sih mending Donnarumma ya kalau gue. Karena Donnarumma rumornya juga udah pasti Iya. dilepas PSG. Soalnya PSG-nya udah beli kiper baru kan. Hmm, Gitu loh. Terus masih 26 tahun. benar, masih oke banget. Ingat Van der Sar dong, masuk kita umur 31 Iya. tahun, main sampai 39 tahun, ya kan? Ini 26, menurut gue masih bisa main 10 tahun, ya kan? Dan proven, maksudnya dari Milan, dia ini di PSG juara Liga Champion. Menurut gue sih, gue lebih prefer Donnarumma ya, gitu. Iya sih. Cuman ya harus dual kiper kalau beli Donnarumma, harus Onana atau si Bayindir harus Pasti out salah satu. out. Iya. Kalau nggak ada yang mau jadi third kan. Betul. Begitu. Onana juga masih cedera ya. Katanya sih dia ngejar mau main ya lawan Arsenal. Nah itu dia tuh. Ini game pertama langsung lawan Arsenal lagi. Iya. Kalau Bayindir sih ya sulit juga. Sulit juga, sama itu. Nah, tapi kan udah hari Sabtu ya. Tinggal berapa hari nih buat main. Iya. Lo mau ngejar Donnarumma masuk juga belum tentu langsung Tentu dimainin. sih. Kayaknya sih nggak dalam minggu ini lah. Paling sampai transfer window mungkin masih bisa lah. Gitu. Cuman ya udah so be it lah. Cuman gini, gue agak happy kalau lu nonton lawan Bournemouth. Itu sih beda sih main bolanya beda. Maksudnya kalau Pre-season kemarin. Iya, kalau dulu ini ya. parah kan. Maksudnya bola dari kiper habis itu Asal ke tendang back, doang. habis itu ke back sayap, mentok, balik lagi ke back tengah, asal Benar. tendang ke depan gitu. Karena kemarin ini bolanya tuh bisa tak. Skemanya lebih jalan. Skemanya tuh ada. Meskipun gue ngelihatnya skemanya ini agak unsustainable karena tuh butuh one touch di tengah. Tes. Ke Bruno, ke ini.
maksud gue kalau one touch itu kan momennya harus pas. Kalau bisa ada yang pegang dulu baru ini itu kan beda. Dan MU itu jeleknya adalah dia build up-nya nggak bisa lewat tengah, build up-nya lewat Selalu sayap, bener. lewat back sayap goblok Dalot itu yang kalau udah ketutup dikit langsung oper balik gitu loh. Nah itu yang menurut gua ini sama Luke Shaw, meskipun sekarang Luke Shaw mainnya di back tengah ya. Luke Shaw juga begitu, kalau udah ketutup dikit pasti ke belakang, nggak ada mentalitas untuk kayak mau Paksa masuk ke paksa tengah. supaya temen kebuka. Dia ini harusnya kan dia bawa dulu lawan deketin temen Oper, kebuka benar. gitu kan. Nah ini yang menurut gua nggak ada di MU musim lalu gitu loh. Jadi makanya balik lagi gitu. Makanya Baleba. Nah, Baleba nih, Ya itu gua rumor ya masih ya. jujur gua nggak pernah perhatiin dia main sampai dirumorin MU ya. Habis itu gua nonton highlightnya apa segala macem. Ya GG sih nih orang sebenarnya. Masih muda banget lagi ya. 21 tahun kalau nggak salah. Habis itu mainnya ini menurut gue ya campuran Kante sama Frankie De Jong. Oh, pinter juga dong mainnya. Jadi ngejar bolanya Kante, gila ya. ya kan kayak Kante, tapi pas pegang bola nggak bisa di press. Oke. Kayak Frankie De Jong bener-bener bisa muter, bisa ini apa segala macam. Sebenarnya kita ada yang kayak begitu. Kobe Mainu. Mainu ya. Tapi Mainu nggak kayak Kante, ngejar bolanya nggak Nah, segitu. Mainu kayaknya masih kurang fight Stylish juga lah, ya. main lebih stylish. Main cantik. Gitu. Jadi gue sih kalau si Baleba ini mau menarik sih sebenarnya. Wah, itu pasti gede lagi tuh. 100 Transfer juta. fee-nya. Ya, kalau lu tanya gue ini subjektif fans ya, gue gak peduli, bukan duit gue, beli Pengen aja. ya. Iya, beli aja bukan duit gue. Tapi kan gitu kemarin katanya tahun lalu apa makanan di kantin Iya, dikurangin apa segala macam gak ada duit, terus tiba-tiba sekarang udah 300 udah berapa? 200-an ya. 200-an. Nah, menurut gue MU ini memang Fabrizio kan bilang kan, don't underestimate Manchester United. Karena bener-bener lu tanya gue ya, ini kalau kita orang marketing, orang brand gitu ya, MU ini brand yang menurut gue ya mau dijual 6 billion itu tuh kemurahan. Udah gede lah anggapannya. Gak ada brand yang bisa lu kemana aja seluruh dunia tahu. Lu tanya tahu MU Iya gak? sih, Tahu MU. bener. Ini subjektif fans MU ya, Iya, tapi literally lu tanya kemana aja pasti orang tahu MU. Well known lah ya. Level kemarin si Radcliffe waktu dia resmiin Carrington baru dia bilang ini tuh level brand kita ini kayak Coca-Cola. Kan sama orang Coca-Cola di seluruh dunia pasti tahu Coca-Cola kan. Gue setuju. Dan Coca-Cola itu brandnya harganya berapa billion. MU satu klub loh. Semua ini harga 6 billion menurut gue secara brand kemurahan. Gitu. Jadi karena brandnya kuat, revenue itu pasti gede banget. Kemarin kan setelah pertandingan ini baru pertama kali juga ya, setelah season tiba-tiba tanding di Asia. Iya bener. Itu katanya tanding itu dapat 8 juta USD. Oke. Satu kali tanding begitu gitu loh. Jadi lu bayangin kemarin pre-season berapa? Kalau nggak salah karena ini acaranya Premier League, MU dapat 7,5 juta gitu. Jadi secara komersil tuh MU tetap Jualan banget ya. Gila lah gitu. Jadi kita nggak bisa bilang itu. Nah, si Radcliffe kenapa dia potong sini potong sana? Karena memang di dalamnya itu udah kegendutan. Kalau nggak salah sebelum di PHK itu staffnya ini 1.200. Kebanyakan. Yang klub-klub lain tuh jam 600, 700 gitu loh. Bahkan sampai yang ada ini kan di hire sama Ten Hag body movement consultant atau apa. Kayaknya nggak guna ya sebenarnya. Kayak gitu-gitu loh. Jadi menurut gue ya sebagai pengusaha juga gue ngerti lah memang ada hal-hal yang ya udah kita harus cut gitu kan supaya kita kompetitif lagi, supaya kita ini lagi gitu loh. Itu ya, jadi gue sih nggak ada masalah sama itu. Kalau duit ya kan PSR aduh lu lihat Chelsea, lu lihat City lah nggak ada peduli PSR. Ya kan? Iya sih. Profit sustainability whatever nggak ada peduli. Liverpool nggak ada peduli. Gitu kan udahlah nggak usah peduliin kayak begituan. You build your team nanti urusan lawyer baru urusan lawyer gitu. Ngapain maksudnya gue sering banget dengar fans MU nggak punya duit ini. Lu tuh gak tahu kan sebenarnya gimana gitu ya. Gimana? Contoh ya kita beli Kunya 60 juta. Itu tuh bayarnya nggak 60 juta dicicil 4 kali. Iya installment kan. Iya gitu loh. Nah jadi gue ngelihatnya kita nih fans terlalu ini. Gue sih kalau gue
tipenya gue adalah kalau yang memang harus ini beli aja. Zaman dulu Anthony aja kita beli. Waduh, Anthony lagi. Gimana tuh Anthony tuh? Pemain Anthony nggak Ya, ada kabar dia. kayaknya betisnya nggak cukup duit deh. Nggak beli ya? Iya. Nggak mungkin beli. Gue sih ininya ke Al Nassr aja lah. Iya sih, Ke jadi at Arab least aja. jadi duit. Iya. Kayak Nunes lah di Liverpool. Nah jadi itu duit ya. dia gitu loh. Kayak tim lain jual pemain tuh Nunes gitu. Bisa dibeli. Bisa jual 50 juta anjir. MU gobloknya setengah mati ya. Aduh, jual pemain tuh kagak bisa gitu. Ya, itu yang gue benar-benar salah satunya ya menurut gue ya. Ini kemarin gue cerita sama fans Chelsea. Kenapa Nicholas Jackson sama cupunya sama Højlund, tapi Nicholas Jackson masih bisa dijual ada harganya. Banyak rumor ya, banyak rumor mau Højlund Højlund cuma bisa apa loan with Loan. apa option kayak gitu. Salah satunya adalah fansnya sendiri. fansnya yang jelek-jelekin. Iya, fans kita jelek-jelekin, PR-nya gimana ngelawannya? Ya, Højlund ini udah rasanya kayak pemain bapuknya, memang bapuk, cuman kayak rasanya bapuk Parah setengah, banget. parah banget gitu loh. Padahal Nicholas Jackson ya goblok juga Bener gitu sih. loh. Kalau mau dibilang depan gawang lebih banyak ininya kan gitu loh. Cuman ya menurut gue itulah dinamikanya MU. Satu lagi dinamikanya MU. Kemarin kan Club World Cup di stadion yang sama lawan sama MU, lawan Everton apa lawan Everton apa Bournemouth atau lawan apa? dua sama ya. Yang pertama kayak lawan siapa ya? Yang kan ada 3 pertandingan tuh di Amerika ya. Everton, Bournemouth. Yang pertama lawan siapa gitu gue lupa. Itu penontonnya lebih banyak daripada final Club World Cup PSG lawan Chelsea. Jadi Bener. ya undeniably memang MU tuh Fansnya banyak fansnya banget. banyak banget. Termasuk di Indonesia, makanya kita bikin fan channel ini karena kita ngelihat MU salah satu yang fansnya paling banyak di Indonesia, militan tapi nggak punya fan channel, nggak punya wadah. Jadi makanya kita bikin fan channel ini mulainya di season terburuk sebagai Semua orang udah mau berhenti jadi fans tapi MU ya. justru kita melawan arus, kita membuat kita semangat lagi untuk Tetap GGMU. GGMU. Karena gue jujur ngomong ya, gue tuh mungkin dari 2010 ya, itu gue nggak pernah miss satu match pun. Selalu nonton. Selalu nonton gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa mempertanyakan cintanya gue. Loyalitas. Sampai istri gue tuh sebelum jadi istri, gue udah prep dia. Gue bilang pokoknya lu jangan bikin gue ada di posisi sulit. Pilih aku apa pilih nonton MU? Udah pasti gue pilih MU. Tapi bukan berarti gue nggak sayang sama lu. Oke, Gitu. oke. Jadi udah gue prep dari awal. Jadi jangan bikin gue ada di posisi sulit. Gue harus memilih. Pokoknya kalau MU gue udah kasih gue nonton 2 jam. That's it. Lu kagak perlu juga sok-sok mau ngerti biar bareng-bareng. Enggak, udah biarin gue Gak sendiri. apa-apa ya, biarin Iya. aja ya. Biarin. Me time. Ini time-nya gue gitu loh. Jadi segila itu gue sama MU dan gue pengennya ini fan channel bisa bikin fans-fans MU juga bergelora lagi, kita apa namanya ya benar-benar sampai Support mati lah, lah, support MU. lagi. Tapi kalau lu dari kapan sih gila MU dan gimana pertama gila MU? Gue tuh pertama demen MU tuh gara-gara ikut kakak gue sih nonton bola doang sebenarnya. Terus tiba-tiba ya itu MU lawan Munchen 99. Comeback kan, kayak masih anak kecil, kayak lihat wah gila seru banget, terus kayak mereka fight banget. Ya. Nah udah mulai dari sana gue ngikutin Hmm. pelan-pelan nonton MU. Beckhamnya pindah ke Madrid udah kecewa. Ya, Wah ya. gimana nih gitu. Terus tiba-tiba datang si Tengil, Ya. si Kriting. Udah makin heboh. Ya. Udah. Oh gila, jadi gila banget berarti 26 tahun. Yoi, tapi kan ya gitu. Kayak kemarin tahun lalu udah kesel banget gue delete tuh video. Udah nggak usah nonton dah. Gue pikir gue salah satu yang paling lama ya. Gue nonton MU itu 2003. 2003, ingat nggak? Arsenal lawan MU yang Van Nistelrooy gagal penalti dibeginiin sama support sama ini ya. Siapa backnya Arsenal tuh? 2002. Siapa? Cigan ya? Bukan Cigan ya? Lupa gue namanya. Jadi wah ada tuh fotonya ikonik banget tuh. Dari situ gue sebenarnya gila MU-nya. Benar-benar gue ngeliat nih Arsenal setan semua ya. Ini pemain MU kasihan gitu ya. Jadi gue mulainya dari situ. Sebenarnya gue mulai nonton pertama tuh Piala Dunia Jepang 2022. Oke, Tapi itu kan waktu nonton itu kan aja gitu nonton ya. aja gitu loh.
Karena waktu itu kan sore-sore tuh, karena di Jepang kan. Jadi pertandingan di sore-sore. Habis itu akhirnya ya gue nonton MU. Pas itu pemain paling gue suka dulu ya Nistelrooy. Iya. Gitu. Jadi gue makanya jadi striker ya lu ya kalau main bola ya. iya, jadi gue Nistelrooy sebenarnya. Gue bahkan nggak nonton Beckham di MU atau nggak sempet nonton Beckham di MU. Tapi yang gue inget ya Nistelrooy. Habis itu zaman itu ya Ronaldo, Rooney. Bener, Ronaldo Rooney baru mulai karirnya. Sekarang mereka udah pensiun anjir. Jadi kita nonton satu generasi. Jadi kita ini bukan fans MU kaleng-kaleng ya yang dikata-katain sama Koci ya. Kita ini fans MU dari zaman jebot gitu, dari zaman gue inget nggak Rio Ferdinand di doping, kena doping. Oh iya. Akhirnya Roy Keane jadi harus jadi back terus kita kalah. Akhirnya kita nggak jadi juara, itu rasanya udah kelam banget waktu itu gitu ya. Tiba-tiba muncul generasi baru, ya kan? Vidic apa, tiba-tiba sekarang lebih kelam lagi. Sekarang tuh udah, waduh kacau. Dan nggak berasa loh, 13 tahun loh. Kelamnya ya? Kelamnya. Anjir. Kapan nih ada pencerahan nih? Iya anjir, nggak berasa loh. Nah ini kan Amorim baru setengah season lah ya kemarin ya. Nggak tahu nih. Harapannya sih ke depannya kan ya oke. Cuman apakah manajemen mendukung? Apakah fans juga tetap bisa tuh nahan tuh? Kalau nggak kan kayak tahun lalu tuh langsung ETH out. Ya, fans sih ya memang udah nggak bisa dikontrol gitu ya. Tapi manajemen sih menurut gue manajemen ini yang penting banget. ETH itu dia tuh nggak punya struktur. Jadi dia ini masih zaman Ferguson punya struktur. Zaman Ferguson punya struktur, Ferguson basically sama David Gill berdua udah ngatur semuanya gitu loh. Nah, handle. Iya, tiba-tiba kan muncul Barcelona, Manchester City dengan struktur-struktur yang ada technical director, ada yang ngurus transfer pemain, ada yang apa. Jadi dulu Ferguson itu namanya title-nya manager. Sebenarnya kalau kayak Guardiola itu first team coach sebenarnya. Oke, karena dia nggak ngurusin yang lain ya. Gitu. Nah, di era Amorim inilah MU baru membuat struktur itu gitu loh, dengan si Jason Wilcox jadi sporting director, gantiin si Dan Ashworth kentang itu yang kita tungguin, habis itu langsung dipecat. Jadi gua ngelihatnya ini strukturnya lebih modern gitu ya, nggak semuanya. Kalau kemarin kan ETH anjir cuci duit itu. Beli pemainnya dia semua. Iya sih. Itu nggak objektif lah anjir. Itu beli pemain. Højlund itu sebelum pindah ke MU itu masuk ke agensinya si Ten Hag. Oh oke. Gua nggak tahu nih Ten Hag punya saham nggak nih di agensinya ini, karena masuk ke MU 60 juta anjir. Dan nggak, padahal di Atalanta kan dia sebelumnya. Kayak nggak jelas juga kan. Nggak gimana banget. Beda sama Sesko ya. Maksudnya boleh nggak sebanyak Haaland, tapi kelihatan lah mainnya gitu. Kalau dulu Højlund tuh ya ibarat masih pemain muda lah gitu loh, baru dikasihnya beberapa ini, dibeli 60 juta anjir. Jadi gue ngelihatnya nih zaman ETH nih, karena dia kuncennya, ibaratnya dia yang tentuin siapa yang ini, menurut gue jadi nggak make sense. Nah zaman sekarang Amorim ini kelihatannya Amorim cuman bilang gue butuh pemain kayak begini. Lalu si Jason Wilcox inilah yang mencari gitu. Iya sih. Jadi itu menurut gue yang lebih penting ya. Dan Ineos ini juga bukan tanpa salah. Dan Ashworth ya kan, habis itu tapi dia berombak lah. Iya, strukturnya juga banyak ini. Tapi dia getting better. Kalau Glazer kan zaman dulu kan ya biarin aja gitu aja. Ed Woodward udah begitu, Ed Woodward sampai akhirnya ganti yang agak gemoy itu CEO juga gitu aja gitu. Karena ini gue ngelihatnya tuh ada mau koreksi, ada mau apa. Jadi gue ngelihatnya lebih optimis lah. Iya sih, sampai benerin lapangan juga, segala macam. Training kayak Carrington gitu. Jadi gue ngelihatnya lebih niat lah, bener-bener lebih niat, karena sebenarnya si Radcliffe ini memang fans MU. Oke, emang dia orang Manchester. Emang dia tuh seneng banget sama MU. Dia orang Manchester, dia orang terkaya di UK. Habis itu tapi karena dia bisnis apa segala macam, dia banyaknya di London kan. Nah dia banyak di London, dia itu jadinya season ticket holdernya Chelsea sebenarnya. Oh gitu? Iya. Jadi dia season ticket holdernya Chelsea. Nah kalau gue nggak salah Chelsea itu daerah memang elit gitu loh, memang orang-orang elit tinggal di situ. Jadi dia itu makanya waktu Abramovich dihajar,
dia itu bidding Chelsea sebenarnya. Oke, Tapi dia nggak dapet. Tapi sebenarnya dia fans MU. Dia fans MU sebenarnya gitu. Jadi akhirnya dia ada opportunity MU ini, ya dia ini ya. Gue sih dulu lebih dukung Qatar. Biar dapat banyak duit ya. Cuman nih, ini gue make to public ya. Gue tuh punya mimpi sebenarnya. Gue pengusaha ya, gue punya mimpi. Satu hari mimpi gue tuh mau beli MU sebenarnya. Jadi kalau gue kerja capek-capek gitu mau ngapain, mau beli MU. Memang nih mimpi orang goblok ya gitu ya. Anak Indo. Ya, tapi ada dreamnya. Dreamnya tuh gue mau beli MU beneran. Nah dulu gue mikir nih, kalau dibeli sama Qatar, gue udah forever and ever gue gak mungkin bisa beli lagi. Karena nggak mungkin dilepas. Nggak mungkin dia lepas. Tapi kalau dibeli sama Radcliffe dia mungkin mati nih. Gue ya kan, dia sekarang umur mungkin 60 70 gitu ya, kan. karena udah tua. Iya, gue masih punya 20 tahun nih untuk kerja keras. Kejar gitu. untuk bisa ini meskipun ya jauh banget gitu ya. Tapi kayak seenggaknya itu possible. Gue bilang sama istri gue tuh orangnya nggak mau pensiun gitu. Tapi kalau gue bisa milih pensiunnya gue beli MU, udah gue tinggal di Manchester aja tiap minggu gue nonton MU gitu. Tiap minggu gue kerjanya ini MU gitu. Jadi itu yang gue kepikir lah gitu. Jadi gimana musim ini lo optimis? Tidak optimis? Lumayan lah ya, lumayan kita lihat maksudnya kayak emang Amorim kan mungkin dia ada pakai alasan belum terlalu inilah ya, tahun lalu cuman setengah. Kita lihatlah tahun ini 6 besar lah ya. Kalau gue sih Liga Champion ya, lebih goblok lagi. Oke lah, masuk Liga Champion, balik ya. Masuk Liga Champion. Jadi 4 besar kalau gue ya. Tapi 4 besar ya lawannya juga susah ya, maksudnya Liverpool, Arsenal, City. Chelsea ya kan? Juga masih ya, oke ya. Chelsea ya paling kan habis itu yang level bawahnya kan Chelsea, Tottenham, Newcastle sama Aston Villa. Tottenham juga udah nggak masuk nih. Tottenham bareng kita lah. Apalagi Son udah dijual ya. Iya, jadi gue ngeliatnya sih 3 itu di atas, habis itu ya menurut gue 4 itu masih ada harapan sebenarnya gitu. Tapi ya gue sih kalau bahkan ininya adalah kita main seminggu sekali, ya kan? Ya aim-nya juara Premier League lah. Aim-nya ya benar. Karena kita udah nggak nambah kompetisi lain ya. Maksudnya yang lain kan ada Europe di tengah-tengah, pemain cedera, capek gitu loh. Kita kan nggak ada main seminggu sekali. Itu juga kenapa kita bikin ini. Jadi kita bikin ininya cuma seminggu sekali. Jadi kita bakal ngomongin depan dan ngomongin review setiap minggu gitu ya. Jadi salah satunya itu yang gua ngelihat harusnya dengan seminggu sekali. Harusnya kejar lah Champions. Kejar lah aimnya kalau bisa ya Champions, kalau bisa benar-benar aimnya harus juara Premier League lah. Dan gue PD-nya dalam arti ini 3-3-nya ini pemain pressing machine loh. Cunha, Mbeumo sama Sesko ya kan, tambah Bruno itu pressing machine lah. Itu yang gue kepengen lihat gitu loh. Kalau dulu kan kayak pressingnya juga Rashford jalan kaki. Iya benar ya kan, kayak ya udah santai. Nggak as a team gitu loh. Itu yang gue lihat dan gue ngelihat yang paling clear adalah fisiknya gue lihat getting better. Lu lihat Luke Shaw jadi ada jawline lebih ini ya. Ada tirus begini. Mana pernah lu lihat Luke Shaw begitu? Ya kan? Jadi gue dari situ gue ngelihat kayaknya memang ada harapan untuk kita tuh benar-benar inilah balik karena si Maguire bilang waktu Ten Hag dipecat habis itu ganti Amorim, terus dia bilang gue ini merasa kita ini secara fisik nggak bisa compete di Premier League kemarin. Kan goblok, berarti tuh pelatihnya. Padahal dulu pas zamannya ETH yang ini buat sih kalah lari jogging gitu. Iya ya awal-awal dia ikutan jogging ya, awal-awal kan pencitraan doang ternyata ya. Tai gue bilang goblok ya. Makanya maksudnya bener-bener kan kelihatan musim lalu tuh kita fisiknya kita kalah heading, kalah duel, kalah sprint. Ya kan kalau ngelihat tim lain anjir tuh ngelihat kuat banget. Ngelihat lawan Wolves saja. Iya. Kayak dimainin. Lawan Bournemouth kita kalah kalau nggak salah kan ya. Lawan apa klub-klub begitu kita
wah anjir lawan Crystal Palace aja susah ya kan. Iya benar. Jadi gue ngelihatnya tuh ini, makanya waktu rumornya tuh kita punya Mbeumo abis itu mau dapat Kudus meskipun nggak jadi. Iya, ya. iya, Kudus kan Gue pindah tuh Tottenham. gue berasa waduh ini kalau 3 yang ada di depan Kenceng. kenceng banget nih, tapi ya udah Kudusnya ke Tottenham gitu ya. Tapi gue ngelihatnya memang butuh itu ya, satu lagi butuh di tengah karena ya Backup Baleba ini jadi matter sekarang, kalau enggak Casemiro nggak bakal bisa cover semua. Nah ini unpopular opinion gue. Oke, apa tuh? Sebenarnya di sistem Amorim yang bikin rusuh itu Bruno. Rusuhnya ini positif negatif nih? Negatif sebenarnya. Karena nggak jelas, nggak bisa di ini karena dia. nggak bisa main by system dia. Dia ini tipenya tuh kalau zaman dulu Totti. Oke. Lu kasih dia freedom. Ya lu yang ngatur dah. Dia gitu, ngatur iya. dah. Nah, playmaker lah. iya, zamannya Amorim ini kan semuanya by system ya. Itu matinya, lu kalau lihat kemarin preseason juga matinya banyak mati di Bruno. Banyak miss pass juga Iya, ya sebenarnya. harusnya main bawah lagi dia biasa umpan-umpan. Iya, umpan susah, Umpan susah gitu loh. Ada yang gampang maunya dia yang ini. Ya gua ngerti lah, memang dia punya kapabilitasnya. Gua nggak bilang nggak ini juga, tapi sebenarnya itu bisa bikin jelek. Gini, kalau pas dan gol oke. Tapi kalau lagi enggak, tiba-tiba turnover kan tim harus mundur. Padahal Itu lu kan fisik. Padahal lu harus maintain position. Iya, itu kan fisik ya. Mundur bareng-bareng itu lu yang salah pas tapi yang capek 10 pemain. Bener. Gitu loh. Nah, itu yang menurut gua, kalau lu tanya gua ya, unpopular opinionnya gua adalah musim depan sih Bruno sih Bisa lepas. dilepas ke Arab sih menurut gue ya. Sambil nunggu Mainu bisa Naik ya. naik ya kan. Lebih mature. Iya, menurut gue sih itu. Dan sebenarnya yang bisa gantiin Bruno gaya mainnya mirip sama Bruno tuh work rate-nya Bruno apa tuh Mason Mount. Mason Mount ya. Sebenarnya Tapi makanya- Mason Mount kan masih Ya itu gobloknya, makanya gue pikir lu ngapain beli Mason Mount iya. gitu loh waktu itu 60 juta Karena tinggal satu. terus masih mainin Bruno terus kan. Iya gitu loh. Jadi menurut gue itu. Tapi kalau memang benar-benar Brunonya tahun depan cabut, gue masih pikir Mainu bisa maju, and then Mason Mount bisa ini bisa covering gantiin itulah. Oke. Gitu. Oke, gue tanya, siapa pemain yang lu lihat bakal paling bersinar Di MU di MU musim ini? masih Diallo ya gue ya. Diallo. Heeh. Meskipun dia jadi back sayap, Meskipun dia turun tapi dia mentalnya juga oke, gue bisa main di mana aja dia bilang. ya, Maksudnya profesional lah. ya. Kalau gue ini bias, kembali lagi ya. Ini memang ini Ya, ini subjektif subjektif ya. aja Ini ya. Kita bukan pandit, kita nggak ada objektif. Suka-sukanya objektifnya, kita siapa suka-suka. gitu. Gua Onana. bukan. Kalau gue ya Zirkzee. Kenapa? Gue tuh suka banget sama dia. Gue ngelihat dia main tuh bener-bener ini tuh, kalau dulu lu pernah baca komik Fantasista nggak? Oh iya iya. Nah itu menurut gue ya gaya mainnya tuh gaya main itu Holding imajinatif. ball, terus bisa main. Iya, jadi dulu itu gue selain MU tuh gue suka Roma karena gue suka Totti. Oke. Bener-bener gue suka Tottinya doang. Karena gitu, lu kalau lihat ya ke YouTube lu ketik Totti passing compilation. Cantik lah ya. Itu bisa ada bola aneh-aneh, bola apa segala macem. Itu yang menurut gue, nah Zirkzee ini mirip kayak begitu. Cuman Tapi dia, kan dia dimainin di 9 nih sekarang. nah itu dia jadi nggak jelas nih sekarang nih. 9 apa 10. Kalau 10 kalah ngedrive sama Buemo sama Cunha pasti Cunha. kan. Kalau striker mungkin kalah juga sama Sesko. Jadi gue nggak tahu dia bakal gimana, tapi gue bisa bayangin dia pegang bola habis itu bisa ngoper Cunha, bisa ngoper Buemo kayak. Jadi gue ngelihatnya lebih ke false nine-nya zaman Totti lah. Dan dia nggak ada isu apa-apa sama si Amorim juga. Iya, Ya kan? Kalau kayak Højlund udah mau dilepas banget Iya, tuh. kalau ini nggak ini. Jadi gue ngeliatnya nih faktor X ya kita nih. Maksudnya kayak bisa tiba-tiba kita kalah atau lagi ketinggalan, lagi seri gitu, masukin dia bisa ini. Jadi gue ngeliatnya itu. Memang bukan yang kayak starter terus kayak Langsung. dari awal ngepres yang kayak itu mungkin enggak. Tapi menurut gue bisa benar-benar kayak inilah jadi kartu X ya gitu lah, faktor X ya. Bisa jadi gimana. Jadi kalau gue Zirkzee yang gue Semoga aja. semoga. Kan orang juga nggak terlalu
nganggep dia anggapannya. Iya. Biasa ya kayak gitu-gitu, pressure nggak terlalu ini. Gue Zirkzee sih yang. Jadi lo ranking 6, gue ranking 4. Ahmad Diallo, Zirkzee, kita lihat ya. Kita lihat Akhirnya nanti. kita nonton ini lagi kayak segoblok apa prediksi Kita. kita. Tapi kalau yang juaranya menurut lo siapa? Juara yaitu, wah sulit nih. Waduh tuh angkat tangan tuh kameramen kita. Liverpool nih. Cuman ya Liverpool lawan Crystal Palace kemarin gimana tuh? Berat di City kayaknya mungkin nih. City ya? Si Pep ya jual pemain juga ada ya kan. Terus dia pasti mikir lah gimana loh. Gue juga City sih. Maksudnya orang sekarang Liverpool, Arsenal udah beli striker nih bisa juara. Arsenal sih masih belum lah. Iya, tapi gue City menurut gue ya itu tim nggak banyak berubah dan tambah pemainnya itu Tierney Reinders gila loh. Iya. Gitu loh. Benar-benar. Sama Cherki ya? Iya, ya Cherki ya udahlah nander doku menurut gue ya gitu ya. Ya gocek tanpa arah gitu maksudnya nggak tapi Tierney Reinders ini gue ngelihatnya ini banget apa cocok ya kayaknya ya sama gameplaynya mainnya nggak terlalu flashy tapi kayak gol aslinya efektif banget gitu jadi mirip kayak Dibi lah ya, sebenarnya orang Indonesia jadi kita harus oh iya support meskipun City ya jadi dia keturunan Indo adanya main di timnas tapi gue ngelihatnya si Tierney ini bisa jadi ini nah yang nggak tahu Haalandnya gimana kalau Haalandnya nggak terlalu gila kayak 2 musim lalu mungkin agak susah tapi kalau Haalandnya kayak 2 musim lalu semua bola pasti gol wah itu bahaya juga sih iya ya beratnya emang City Liverpool lah ya masih kalau Arsenal kan mungkin ya begitulah kalau Chelsea kayaknya belum stabil kayaknya ya masih banyak pemain muda juga gue ngeliatnya Chelsea ini pemainnya tuh apa ya mid semua lah maksudnya bisa main semua gitu sometimes ada 1-2 momen magic tapi nggak ada yang benar-benar kayak Bruno-nya week in week out maksudnya bisa perform dengan konsisten gitu nggak ada Kevin De Bruyne ya nggak ada itunya sih menurut gue ya jadi karena ya begitulah pemainnya masih ini semua gue nggak yakin kalau Chelsea itu bisa ini kecuali ya pemain-pemain benar-benar yang dia beli mahalnya ini perform Enzo Caicedo Enzo sama Caicedo oke. Dua itu kalau mungkin performing mungkin bisa jadi ya kalau strikernya menurut gue ya strikernya banyak yang jago sayapnya banyak yang jago gitu kan tapi tengahnya mungkin kalau dua itu jalan bisa ini sama ini sih kalau menurut gue kalau Chelsea kan itu, kalau Liverpool asal jangan dapat Isak sih. Semoga aja. Iya. Kalau dapat Isak lumayan ya. Lumayan. Iya. Jadi ya Liverpool sih words-nya beneran ini sih apa mengerikan ya menurut gue ya. Pemain pinter, pemain ini yang benar-benar bisa merubah pertandingan sih menurut gue ya. Gitu. Cuman ya itu strikernya Ekitike kemarin golin tapi nggak tahu kan sebagus apa, sekonsisten apa, seproven apa gitu. Jadi kita udah stop bahas Liverpool oke. Channelnya MU lupa. Iya, jadi ya, itulah. Gue pengen nanya back. Oke. Kan kita main 3 back. Back kita lumayan nih sekarang. Prediksi lu intinya siapa? Tetap Maguire kayaknya. Maguire. Terus siapa? 2 lagi. Nah, asal Martinez fit sih. Martinez. Iya. Gue juga suka Martinez sih. Asal fit ya. Cuman karena cedera kan susah ya. Iya, kan ada De Ligt, Mazraoui, Yoro, Heaven. Gue bilang sih De Ligt ya. Gua kalau tanya gue malah menurut gue yang ininya adalah Yoro. Leny Yoro itu. Karena dari kemarin preseason dia main terus ya. Udah dia main terus bola lewat dia terus loh. Iya sih. Dari kanan itu lewat dia terus. Dia bisa ngalirin bola tuh. Betul. Umpan jauhnya juga bagus. Nah, di kiri si Heaven-nya ini kuat, tapi katanya ini malah sebenarnya pegang bolanya lebih bagus lagi si Heaven. Oh ya? Tapi belum kelihatan sih gitu. Tapi pegang bolanya katanya lebih bagus lagi. Karena dulu waktu di Arsenal di ini tuh dia main gelandak. Si Heaven ini. Ya dia dari akademi ya. Betul. Arsenal. Nah,
Cuman kalau mungkin ada Martinez di situ, ya Yoro, Martinez, jadinya menurut gue bagi bolanya unpredictable. Kalau sekarang jadinya kan cuman ya kalau dulu kan Lisandro doang gitu kan. Benar. Kalau ini mungkin Yoro doang. Jadi kalau dua-duanya bisa bagi bola, orang ketika build up juga orang bingung harus Jaga yang mana, press yang mana nih. Iya. Jadi sih gue benar-benar Yoro sih kalau gue yang breakthrough juga. 3 back tengah sih agak aman ya. Balik lagi ya back sayap, kita lihat si kalau backupnya si Ahmad itu Dalo ya udah bingung. Bingungnya dia masuk ini tim leadership. Bener juga, itu gue juga bingung sih. Ini kayaknya tetap ya manusia mau gimana pun juga ada Kenapa KKN ya? nih. Sesama Portugal, Portugal kan? Iya, sesama Portugal anjir. Iya sih. Gitu loh. Jadi gue anjing, gue cuman mikirnya Jago deketin Amorim kali. iya, gue cuma mikir gini loh. Gue udah kayak aduh Dalot itu boleh gak sih buang aja gitu ya. Dia ganti nomor. Bener. Dia masuk ini. Udah. Gak mungkin Nggak dibuang mungkin sih. dibuang Nggak mungkin musim dibuang. ini. Gitu. Jadi itu yang menurut gue ini. Tapi gue bener-bener gue emosinya tuh sama Dalot. Bener-bener musim lalu tuh setiap gue nonton Dalot lagi. Kayak lepas lagi, mulu ya. Dalot lagi, umpan ke belakang lagi. Kayak aduh, pegang bola nggak bisa, crossing nggak bisa gitu loh. Gimana? Nah yang lucunya ini kan ada Sesko. Lu lihat videonya Sesko yang loncat tinggi banget itu kan. Nah ini kita lihat ya. Nah katanya gara-gara kan Dalot nih crossingnya Terlalu tinggi, Hoylund gak dapet kan. Hoylund nggak dapet. Nah kita Sesko yang bisa dapat. tapi kalau dapat mulu nih Sesko nih Dalot jadi Bisa jadi. Cuman gua nggak masalahnya Dalot tuh bukan hanya crossing ketinggian. Lo tau nggak apa? Crossing nggak lewat back pertama ke blok. Iya suka tepat kan? langsung lepas. Langsung ke blok. Gue bilang nih tiap minggu latihan apa sih anjir, nggak makin jago jadi pemain bola, udah latihan tiap hari gitu loh. Jadi gue benar-benar ini sih, benar-benar gue nggak ininya sama Dalot lah, balik lagi. Tapi balik lagi prediksi lu nih. Hmm. Minggu depan lawan Arsenal gimana nih? Lawan Arsenal ya. Secara permainan mungkin kita masih kalah lah. Arsenal maksudnya secara permainan udah ada di level itu, ya kan? Di Old Trafford ya? Di Old Trafford. Tapi ya itu, menurut gua MU bisa menang dengan faktor-faktor X ya kita. Bruno, Diallo, main di Old Trafford. Kunya itu juga unpredictable loh. Bisa, dia suka long shot aneh-aneh. Iya, long shot aneh-aneh gitu loh. Jadi mungkin secara sistem permainan mah kita kalah sama Arteta punya Arsenal lah. Skema ya. Belum di situ kita ini. Tapi secara faktor X ya gue melihat masih bisa lah gitu loh, masih ada peluang. Cuman peluangnya bukan yang kayak kita bakal menang banget, enggak. 2-1 lah ya. Ya. Bisa tiba-tiba gol-gol Mainu yang tiba-tiba, Bruno yang tiba-tiba gitu loh. Jadi gue itunya itu. Jadi ujung-ujungnya mental lah menurut gue ya. Mental gimana gitu. Apakah gue takut sama Gyökeresnya? Nggak terlalu juga sih. Belum cocok ya kayaknya ya sebenarnya Gyökeres ya. Nggak terlalu juga lah. Emang gue lebih takut Saka sih. Saka sih. Lu lihat kemarin well proven Liga Inggris lah. Iya, lu lihat kemarin lawan apa gocek-goceknya. Maksud gue ngelihat Diallo udah licin, nih Saka lebih. Ini lebih parah lagi bener. Jadi, Saka sih tetap. Gue lebih takutnya sebenarnya sama Saka. Saka Odegaard ya masih ya. Ya Odegaard juga oke, tapi juga kadang-kadang nggak se-game changer KDB atau Bruno. Padahal kan mereka kan level yang sama tuh. Benar. Tapi mereka kadang-kadang gue ngelihatnya nggak se-game changer itu. Memang kadang-kadang ada passing pinternya gitu. Tapi nggak setiap pertandingan ya gue ngelihatnya. Tapi ini subjektif lagi karena gue nggak terlalu banyak nonton. Iya, kita kan nggak ngikutin Arsenal ya. Gitu. Tapi itu. Jadi gue pikir mungkin ya 2-1 lah. 2-1 ya. Siapa 2-1. Nih kira-kira nih? Kan kita biar minggu depan lihat. Udah tahu. 2-1 MU ya. Iya, 2-1 buat MU. Nah, yang golin menurut gue, yang golin back salah satunya. Oke, siap. Karena kita punya set piece tiba-tiba jadi bagus kemarin. Oke. Yang terakhir itu set piece-nya kena terus lawan Fiorentina. Benar. Gitu. Jadi salah satunya back, tapi satunya lagi sih gue kepengennya Kunya ya. Iya, begitu. Seru sih. Kejebolannya ya terserah lah, lu mau jebolin pakai siapa bebas lu. Declan Rice juga boleh. Iya. Terserah lah lu lah. Yang penting gol 1 buat MU. Iya, gol 1 itu. Tapi gue ngelihatnya 2 itu kayaknya salah satunya adalah Jumbo. Kalau lu berapa? Set piece gitu ya mungkin. Gue juga ngarepinnya sih mungkin 2-1 nih.
Mungkin 2-1. Tapi ya ngarepinnya juga Cunha golin ya. Terus yang satu lagi ya kita nggak tahu deh. Bener sih, set piece-nya lagi bagus. Jangan-jangan Maguire lagi nih biasanya. Iya. Jadi back kita tuh kalau Maguire, De Ligt, Yoro, Heaven tuh tinggi-tinggi. Iya makanya. Iya, mungkin salah satu dari itu ya ada Sesko juga. Maksudnya, Kalau dia ya main kan, ya, kalau dia main. kalau dia main maksudnya tinggi-tinggi semua lah. Gitu. Asal jangan blunder Onana aja ya. Nah, nggak tahu nih Onana main kan nih. Balik lagi ya itu ya. Kalau kita lihat. Binder juga nggak meyakinkan, kurang ajar. Kurang gimana gitu ya. Iya. Oke lah. Cukup obrolan kita Sip. minggu ini. 2-1 buat MU lawan Arsenal. Arsenal. Moga-moga nggak ada yang cedera. Oh, Heaven kemarin agak cedera, jadi kemungkinan sih nggak main ya. Kayaknya main sih Luke Shaw kayaknya. Gitu. Dorgu lumayan oke, jadi harusnya bisa Konsisten ya. konsisten. Kayaknya si Sesko belum main, tapi Mason Mount. Ya mungkin. Gitu. Jadi hopefully bisa menang lah ya. Menang game pertama ya di Old Trafford lagi. Ya. Oke, jadi ini pertama dari channel ini. Kita mimpinya gede ya, jadi fan channel bukan hanya MU, fan channel terbesar di Indonesia gitu ya. Tapi terutama buat MU. Nantinya kedepannya kita pengennya ada live reaction mungkin. Boleh Ada nobar gitu ya. nobar, main bola bareng, kita ada komunitas main mini soccer juga gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang ini nanti juga kita kemungkinan besar kita mau bikin community apa mungkin di Telegram atau di WhatsApp gitu ya buat fans-fans MU bisa ngumpul ngomongin MU dan let's see channel ini bakal kemana, tapi I have a good feeling kita bisa gedein channel ini. Nanti kita juga bakal invite orang. Boleh. Kalau bisa kita invite-nya yang beneran udah terkenal fans MU, Pangeran. Iya, siapa yang mau ya? Kan Ibnu Jamil, Oh. gitu kan tuh fans MU semua kan. Ya, cuman kan kita masih kecil, Ya. masih kita dulu. Hopefully nanti ke depannya kita bisa bikin makin keren lagi. Tapi buat fans MU, setan merah sampai mati. Sampai mati, bro. Oke, Oke, thank you.